Selamat pagi anak-anak, selamat bertemu kembali dengan Bunda di dalam pelajaran bimbingan konseling. Baik anak-anak, minggu kemarin mungkin waktunya sibuk-sibuknya kita semua untuk mempersiapkan untuk pembelajaran di online ini. Dan pada pagi hari ini, sebelum Ibu memulai pembelajaran kita, Ibu ingin mengetahui apakah anak-anak sudah siap semua? Baik, absen kehadiran anak-anak, tolong diperhatikan kehadirannya, dan kesiapan di dalam pembelajaran anak-anak harus sudah siap. Baik anak-anak, di dalam kegiatan kita belajar ini kita menggunakan daring, yaitu kita online. Anak-anak ketahui banyak rintangan dan tantangan yang anak-anak hadapi, baik anak-anak maupun guru maupun orang tua. Jadi kita sama-sama menghadapi suatu permasalahan yang sama, yang mungkin anak-anak dengan masalah HP yang tidak siap, data yang tidak siap, dan lain sebagainya. Tetapi kita bersyukur karena sekolah sudah memfasilitas masalah kartu yang anak-anak sudah terima, baik guru maupun anak-anak. Nah, kita memulai pelajaran kita pada pagi hari ini, yaitu masalah informasi layanan bimbingan konseling, yang mana dengan belajar jarak jauh, yaitu belajar daring ini, kita harus memiliki satu metode atau tips untuk kita belajar yang sangat menyenangkan di rumah. Jadi kita harus belajar dengan cara yang menyenangkan. Apa sebab? Supaya kita tidak bosan. Memang bosan kita dikurung di dalam rumah, sepertinya kita terkurung ya. Tetapi dengan pelajaran ini, dengan beraneka ragam pelajaran yang kalian terima, berarti ada bidang studi, ada 11 yang akan kalian dapatkan melalui daring ini. Berarti banyak tips yang harus kalian perhatikan dan cara belajarnya harus kalian perhatikan. Ibu memberikan tips-tips ini apa? Sebab karena menyangkut pembelajaran di bidang studi yang lainnya, BK wajib memberikan saran kepada anak-anak supaya anak-anak mempersiapkan diri di dalam belajar supaya tidak ada hambatan di dalam bidang studi yang lainnya. Karena seperti bidang studi matematika, umpamanya kalian tidak cukup hanya mendengarkan, tetapi ada action yang harus kalian tampilkan. Seperti kalian harus rajin menyimak, pintar menyimak dan bertanya, berarti kalian harus menyediakan buku yang diperlukan dan lain sebagainya. Begitu juga dengan pelajaran-pelajaran yang lainnya seperti bahasa Indonesia, bahasa Inggris, IPS, IPA, dan lain sebagainya. Lain dengan BK. Kalau BK kalian cukup mendengarkan, menyimak, dan memperhatikan dan masukkan dalam pikiran kalian hal yang penting saja yang kalian perlu catat. Itu sudah lebih daripada cukup. Baik, tips apa saja yang harus kalian perhatikan di dalam persiapan pembelajaran daring ini? Yang pertama adalah sediakan tempat. Tempat apa? Tempat duduk. Mungkin di antara anak-anak bagus kalau mereka mempunyai meja belajar. Tapi bagaimana dengan anak-anak yang tidak mempunyai meja belajar? Mungkin duduknya melantai, atau duduk bisa juga kalian belajar duduk di teras rumah. Tetapi yang penting tempat duduk yang harus nyaman kalian rasakan supaya kalian menyimak dengan konsentrasi dengan baik. Jangan kalian belajar memilih tempat pembelajaran itu seperti di tempat tidur. Tempat tidur berarti nanti kalau ketiduran gimana? Nggak konsentrasi. Atau kalian duduk di depan sambil nonton TV, tidak konsentrasi. Berarti carilah tempat duduk yang nyaman, carilah posisi yang enak, dan pilihlah tempat yang tenang dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, kalian harus mempersiapkan alat-alat yang kalian gunakan.
Ya, tentunya kalian harus menyiapkan buku dan pulpen. Karena apa? Karena ada hal-hal yang kalian sambil memperhatikan dan mendengarkan guru menjelaskan dengan daring ini, kalian sambil mencatat hal-hal yang perlu. Berarti bukan hanya mendengarkan saja, tetapi harus insting kalian harus digunakan, apa yang mana yang harus kalian catat dan lain sebagainya. Dan yang berikutnya, pastikan kondisi internet atau paket kalian masih cukup untuk pembelajaran ini. Jangan sampai di tengah-tengah perjalanan kalian mengikuti pembelajaran tiba-tiba mati karena kotanya habis dan lain sebagainya. Itu diperhatikan terlebih dahulu. Dan berikutnya, kamu harus memilih ruangan yang bercahaya. Yang maksudnya begini, supaya cahayanya itu terang, supaya interaksi guru dengan siswa itu ada perhatiannya, jelas terlihat wajahnya. Bunda bisa melihat wajah kalian, guru-guru yang lain juga bisa melihat di saat pembelajaran daring ini. Jadi harus lebih diperhatikan masalah pencahayaan. Dan jadwal belajar daring ini orang rumah harus tahu. Apa sebab orang rumah harus tahu? Supaya di saat kalian belajar, adik atau kakak kamu atau orang-orang yang ada di lingkungan rumah kamu tidak mengganggu kamu di dalam konsentrasi belajar. Apa sebab? Karena suara yang dari yang lain-lainnya itu sangat mengganggu konsentrasi di dalam pembelajaran. Begitu juga dengan guru yang menyampaikan, sangat pusing sekali anak-anak. Karena apa? Suara itu menggema dan suara itu terlalu ramai sekali, sehingga untuk menyimaknya itu sangat sulit. Jadi tolonglah kita cari ruangan yang hening supaya tidak terganggu dengan cara jadwal belajar harus diketahui oleh orang rumah. Sampaikan kepada mereka bahwa kalian sudah siap untuk belajar dan jangan ribut. Dan yang berikutnya, anak-anak harus aktif di grup. Apa sebab anak-anak harus aktif di grup? Karena grup yang dibentuk di kelas kalian itu adalah sebagai alat komunikasi sehingga kita tidak terputus, sehingga semua informasi-informasi yang berhubungan dengan pembelajaran itu tersampaikan kepada anak-anak. Berarti harus aktif di grup. Tapi sih tidak usah terlalu hal yang bermacam-macam, seperti dalam satu hari kalian bisa berkomunikasi dengan teman-teman pada sore hari. Besok kita kegiatannya apa dan lain sebagainya. Tidak usah terlalu sering, nanti akan menghabiskan kuota kalian. Berarti mungkin ada hal yang sangat, jadi nggak usah cerita-cerita yang hal-hal yang tidak perlu di dalam grup itu, tetapi cerita yang berhubungan dengan pekerjaan rumah kalian dengan pelajarannya, yang berhubungan dengan pelajarannya. Itulah yang dikomunikasikan di dalam grup. Begitu juga bertanya kepada guru-guru, ya. Jadi itulah yang adanya aktif di dalam grup. Dan yang berikutnya, jangan takut untuk bertanya. Jangan mentang-mentang kita daring, kalian bebas untuk melakukan, tidak diperhatikan secara khusus dengan guru, kalian santai belajarnya. Ya, hanya sekedar formalitas. Jangan, belajarlah dengan sungguh-sungguh dan perhatikan hal yang tidak dipahami dan tidak mengerti, ditanyakan kepada guru-gurunya. Seperti matematika sangat sulit, IPA juga sangat sulit, semua pelajaran sangat sulit. Ya, kalau kita tidak memperhatikan dengan sungguh-sungguh. Tetapi kalau kita memperhatikan dengan sungguh-sungguh, sehingga ada hal yang kita tidak paham, anak-anak wajib untuk bertanya kepada gurunya. Jangan takut. Jangan takut mau bertanya itu disalahkan, ditertawakan. Tidak ada, ya, tidak ada hal itu. Tetapi kalau kamu tidak paham, ya ditanyakan supaya dapat penjelasannya sehingga kamu dapat memahaminya. Berarti jangan takut bertanya kepada guru. Atau kalau ada teman kamu yang lebih pintar, kamu bisa bertanya dengan teman kamu. Kamu paham nggak? Tanya, umpamanya tanya sama si Adi atau sama si Ida. Kamu bertanya, sudah paham belum? Kalau sudah paham, tolong dong, ayo dijelaskan kembali. Mungkin
kalau teman sesama, teman sebaya menjelaskan, kita lebih paham daripada bahasa yang dibicarakan oleh guru. Lalu yang berikutnya, jaga kesehatan. Jaga kesehatan ini sangat penting. Dengan adanya pandemi COVID-19 ini, banyak penghalang untuk kita. Kita tidak bebas keluar rumah, kita tidak bebas ngumpul dengan teman-teman, kita tidak boleh ke sekolah dengan tidak terjadwal. Karena apa? Karena di luar sana banyak hal-hal yang akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Sehingga kamu harus lebih hati-hati menjaga kesehatan kamu. Dan jangan begadang di rumah, dan jangan sering ngumpul-ngumpul dengan teman di rumah, sehingga di dalam proses pembelajaran kita, walaupun hanya daring, semuanya dapat terlaksana dengan baik. Dan yang terakhir, kalau di sekolah anak-anak ada jam istirahatnya, begitu juga di rumah. Di rumah ada jam istirahatnya. Biasanya anak-anak melakukan jam istirahat untuk apa? Untuk makan dan minum. Dan di rumah juga kamu harus menggunakan, ada jam-jam istirahat di dalam pembelajaran pertama, ada istirahatnya. Gunakanlah kamu untuk mengisi perut kamu, atau minum, atau makan snack. Sehingga apa? Sehingga kita perlu energi di dalam pembelajaran, sehingga kamu dapat konsentrasi. Bagaimana kita mau belajar dengan nyaman kalau keadaan perut kita kosong? Berarti di dalam step berikutnya, di dalam istirahat, kalian wajib untuk mengisi perut kalian, supaya kalian bisa kembali menerima pelajaran pada jam berikutnya dengan sempurna, dengan baik. Nah, demikian anak-anak penjelasan yang dapat Ibu berikan kepada kalian. Apa sebab Ibu mengulangi lagi di dalam video ini? Karena tadi di dalam pembelajaran kita daring, secara langsung kita berinteraksi, Ibu rasa nggak efektif untuk kalian pahami. Karena di sana sini ribut, tidak memperhatikan, dan lain sebagainya. Ada yang belum masuk lagi karena terhambat dengan jaringan. Jadi Ibu kembali mengulang dengan video ini. Biarlah video ini bermanfaat buat anak-anak semua. Terima kasih, selamat pagi.